Kalau masih Oke, yang berikutnya adalah proses capability, gitu ya. Apa itu proses capability? Ya apa sih ya, kemampuan proses, gitu ya. Kita ingin melihat kemampuan dari proses yang kita desain, ya. Bagaimana variabilitasnya? Apakah variabilitas yang kita inginkan sudah bisa dicapai atau tidak? Artinya kalau variabilitasnya masih tinggi atau belum sesuai dengan yang kita inginkan, maka kemampuan proses sebetulnya masih kurang bagus atau masih rendah. Ya. Nah, misalnya begini. Hasil proses yang anda lakukan, gitu ya, kemudian punya rata-rata 8,8, kemudian standar deviasinya 0,12, ya. Nah, kalau Anda menggunakan seperti ini kan standar deviasi, bukan Anda yang menentukan, ya. Standar deviasi hasil dari proses yang Anda buat sebetulnya, bukan ditentukan, ya. Nah, misalnya anggap saja kita berpatokan pada rata-rata, rata-ratanya adalah 8,8. Oke. Nah, kalau saya menganggap bahwa standar deviasi 0,12 itu terlalu tinggi, ya, atau mungkin terlalu rendah, nah, maka harus digunakan atau kita mempunyai standarisasi tertentu terkait dengan proses, ya. Bukan contoh, misalnya begini, rata-ratanya berapa sih? Rata-rata hasil 8,8. Oke, rata-ratanya masih bisa diterima seperti tadi. Tapi standar deviasinya berapa? Standar deviasinya 0,12. Artinya secara awam kita mengatakan bahwa karena prosesnya rata-rata 88, ya, variasi produk yang kita hasilkan sebetulnya antara 8,8 dikurangi 12, gitu kan? Dikurangi 0,12, sorry. Berarti 8,68. Batas atasnya berapa? 8,92. Berarti antara itu. Atau Anda kalau menganggap bahwa rata-rata segini, deviasi sebesar 0,12 itu masih ditolerir atau tidak sih? Nah, kalau kita merefer pada satu angka tertentu, saya ingin menentukan kemampuan proses kita harus mampu menghasilkan standar deviasi 0,1. Nah, 0,1 itu angka tertentu yang dijadikan satu referensi untuk menunjukkan capability kita. Apakah kita mampu menghasilkan produk dengan rata-rata 8,8 dengan standar deviasi 0,1 misalnya. Kalau ternyata nanti dihitung standar deviasinya tidak 0,1, maka kita mengatakan kapabilitas kita dalam menghasilkan produk itu masih rendah. Kenapa? Standar deviasinya adalah masih tinggi, ya. Atau menggunakan angka toleransi. Kalau tadi dilihat dari rata-rata produk atau standar deviasi produk dari sampel variability hasil dari proses, tapi bisa juga menggunakan angka toleransi tertentu, ya. Misalnya berat bersihnya 9, tapi toleransi cuma 0,5, ya, 0, atau 0,1. Nah, artinya toleransi yang itu atau plus minus 0,5. Artinya apa? Produk yang masih kita bisa tolerir itu kalau rata-ratanya antara atau kalau dihitung atau diukur beratnya adalah 9 dikurangi 0,5, berarti antara 8,5 sampai 9,5. Artinya kalau produk kita dihitung dan ada
ada berat yang melebihi 9,5 atau kurang dari 8,5, artinya capability kita rendah. Itu adalah konsep dasar dari proses capability. Jadi bisa ditentukan berdasarkan hasil suatu proses atau bisa ditentukan dari target atau toleransi tertentu yang kita inginkan. Ya, bisa berasal dari dua karakteristik yang seperti ini. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nah, kalau kita sudah menentukan batas spesifikasi tertentu yang kita desain, ya. Nah, ada beberapa kondisi. Saya menentukan batasnya di antara yang ini, merah-merah ini. Tapi ternyata hasilnya dari sini. Harusnya kan batasnya ada di sini ya. Tapi ada di sini. Ini artinya ya. Jadi variasinya itu melebihi dari spesifikasi yang kita tentukan. Loh, saya menentukannya antara ini sampai ini, ternyata lebih dari sini sampai ke sini. Ini yang disebut dengan capability-nya tadi masih rendah. Atau sama. Nah, sama itu memang kita tentukan batasnya dari A sampai B kata ini, kemudian hasilnya juga sama, ada di antara batas itu. Nah, ini yang disebut dengan normal atau capability-nya sama dengan 1 nanti. Ya. Tapi ada yang seperti ini, saya menentukan ini. Jadi misalnya begini, oh bukan rata-rata tadi, diameter yang saya tolerir itu adalah plus minus 0,5. Tapi ternyata nggak ada yang mencapai 0,5, bahkan cuma antara 0 sampai 0,2 misalnya. Ya. Artinya kan ini capability kita sudah bagus. Kenapa kita menentukan batasan di sini, hasilnya malah lebih kecil, lebih bagus. Ya. Atau kondisi yang seperti ini. Kita menentukan capability seperti ini, ada di antara ini, tetapi hasilnya malah berada pada satu sisi tertentu. Ya. Nah, ini kan sama dengan tadi, sama dengan ini adalah rata-ratanya, hasilnya adalah hampir semua, sebagian besar di atas rata-rata gitu ya. Nah, ini ada kemungkinan apa kita yang salah melakukan mendesain spesifikasi atau memang ada pergeseran hasil yang dilakukan atau dialami oleh suatu sistem atau suatu proses. Nah, ini perlu dilihat. Ya. Nah, yang bagus mana? Memang yang bagus kondisi idealnya adalah seperti ini. Artinya yang kita sesuaikan atau yang kita desain itu sesuai. Tapi juga ada yang mungkin lebih bagus gitu ya. Artinya lebih dari 1. Kenapa? Kita mentolerir lebih lebar, ternyata kita punya hasil yang lebih bagus gitu. Nah, tapi kan ada, nah kalau seperti ini berarti kan yang perlu dilihat lagi apakah ketika kita melakukan desain spesifikasi ini sudah tepat atau belum. Nah, barangkali di sini malah tidak tepat. Tapi kalau ini dianggap ini sudah tepat, ini artinya ada perubahan proses yang mengarah kepada suatu sisi yang positif. Oke, ya itu dari proses capability. Nah, kemudian bagaimana menghitungnya? Gampang, karena kita hanya berbicara mengenai rasio. Ya, jadi capability proses adalah toleransi range, ya, range yang ditoler dengan proses yang terjadi, atau upper limitnya dikurangi dengan lower limitnya dibagi dengan 6 sigma atau 6 sigma ya, sebetulnya. Oke, contoh yang tadi misalnya kalau berdasarkan nilai toleran tadi, berat bersihnya spesifikasinya lah 9 atau rata-rata 9 plus minus 0,5 ons gitu ya. Misalnya produk berat itu walaupun nggak pernah ada yang ngitung gitu ya. Contoh di produk itu misalnya isinya aqua, walaupun nggak pernah ngitung. Berat bersihnya sekian, ya Anda pasti aja gitu ya. Anda membeli Rinso isinya 1 kilo, nggak pernah dihitung apakah isinya 0,5
9,8 on, atau mungkin lebih 10, sekian on, atau lebih dari 1. Anda kan tidak pernah ngitung gitu kan. Tapi sebagai pengendali proses mestinya bukan 0,9 atau 9, sekian on atau 10, sekian on ya, tetapi isinya mestinya yang diharapkan adalah 1,000 misalnya, tepat 1 kilo misalnya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang mestinya, kalau itu berat kan seperti itu. Tapi kan nggak pernah ada, konsumen kan nggak pernah menghitung berapa sih berat sesungguhnya dari rinso yang Anda beli misalnya. Tulisannya 1 kilo, itu benar nggak isinya 1 kilo gitu kan. Nah ini, jadi kalau Anda ambil sampel mestinya berada di antara 0,95 sampai 0, atau 0,85, 8,5 sampai 9,5 mestinya kan itu. Nah, kalau Anda sudah menetapkan spesifikasi ini, ternyata rata-ratanya 8,8. Dengan standar deviasi yang ada di proses adalah sekian. Anda menetapkan ini, kondisi realnya ini. Nah, Anda hitung. Kalau gitu, kapabilitas prosesnya berapa? Batas kontrol atasnya berarti kan 9,0 tambah 0,5, 9,5 dikurangi dengan batas kontrol bawahnya. 9,0 dikurangi 0,5, 8,5. Dibagi dengan 6 kali standar deviasi. Ya. 1,39. Ya. Jadi kapabilitas proses yang Anda inginkan itu adalah yang ini. Oke. Nah, sekarang kapabilitas indeksnya berapa? Nah, kapabilitas indeks ini X double bar dikurangi dengan lower dibagi 3 sigma, kemudian uppernya dikurangi X rata-rata sama dibagi dengan 3 sigma. Tadi ya, untuk contoh yang sama. Nah, kapabilitas indeksnya berapa? X double bar itu adalah realnya. Real dikurangi spesifikasi tadi lah 8,5 dibagi dengan 3 sigma. Ya, cari yang paling minimum. Kemudian upper limitnya adalah 9,5 dikurangi 88. Nih. Jadi yang paling minim adalah 0,85. 0,83 di antara ini dengan ini adalah 0,83, yang paling kecil ya. Artinya apa? Anda menetapkan capability index, capability Anda 1,39, kemudian Anda temukan realnya adalah 0,83. Ya. Jadi ini masih di bawah dengan yang Anda inginkan. Oke. Itu adalah terkait dengan proses capability. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ada mau ditanyakan, baik untuk control chart maupun untuk proses capability-nya? Adakah yang mau disampaikan sebelum saya tutup?